Ya, memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan kepada hal-hal yang kadang tidak menentu, sulit. Namun, ada janji Tuhan bahwa orang yang datang kepada Tuhan akan diberikan kemenangan. Ma, Pa, mana uang sekolah sama uang bukunya? Sabarlah nak, Papa hari ini mau kerja, mudah-mudahan dapat duit. Malu aku ditanyain ibu guru terus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan sungguh sangat amat baik. Dikala kita merasakan sedih, Dia adalah tempat curahan hati untuk kita bisa tidak bersedih kembali. Tidak bersedih lagi. Karena Dia sumber penghiburan. Di saat kita susah, Dia akan menguatkan kita. Di saat kita kesulitan, bahkan punya problem yang sangat besar, Tuhan pasti akan menolong kita. Luar biasa Tuhan itu. Ya, memang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita diperhadapkan kepada hal-hal yang kadang tidak menentu, sulit. Namun, ada janji Tuhan pada kita bahwa orang yang datang kepada Tuhan akan diberikan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karenanya, saya selalu mencoba untuk membuat diri saya berbahagia sekalipun di dalam hal keadaan yang memang sulit atau susah. Ingat bahwa apapun yang kita alami dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, Tuhan mengetahui. Tuhan selalu setia terhadap janjinya. Saya sudah beberapa kali membaca firman ini, bahkan juga menguraikannya di dalam hal pembicaraan saya di dalam konten YouTube ini, yaitu tentang hal yang bersukacita. Firman Tuhan secara jelas dan tegas menyatakan di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 7 menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tadi katakan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa berarti tanpa melihat waktu dan tanpa melihat kondisi keadaan apapun. Kenapa? Itu perintah. Bahkan kata-kata ini sampai 2 kali disebutkan, karena dikatakan sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Ya, kalaupun maaf kita dalam kondisi pas-pasan bahkan kekurangan saat itu, kalau kita bersukacita dan mengucap syukur, ya, sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya,
pasti kita akan diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan yang baik itu. Dengan catatan kita harus mengaplikasikan kebaikan hati kita. Karena di dalam ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan juga kita jangan khawatir. Jangan dikit-dikit khawatir, waduh bagaimana ini hari besok, bagaimana bulan depan, wah masih bulan depan tapi khawatirnya udah sekarang. Padahal yang besok aja dikatakan Tuhan, ya persoalan sehari cukuplah sehari, jadi yang besok nggak perlu kita harus khawatirkan. Jadi firman Tuhanlah yang menjadikan kita kuat. Oleh karena itu, seperti katakan, jadilah seperti imanmu. Kalau kita beranggapan bahwa Tuhan ada dekat sama kita, tetapi kita khawatir, ya kita seperti di tengah gelombang laut dan tidak akan mendapat apa-apa. Itu ada dalam firman-Nya yang mengatakan, kalau kamu meminta sesuatu, ya jangan kamu bimbang. Karena orang yang bimbang tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita menyatakan dalam diri kita, Tuhan pasti memberkati saya hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Sekalipun saat itu lagi berjuang atau lagi bergumul, yakinlah bahwa kita pasti akan menang. Dalam Filipi 4 ayat 8 juga diberitahukan bagaimana kita harus berpikir. Karena ayat 8 menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lihat, tidak ada hal-hal yang negatif yang suruh kita berpikir. Tapi yang kita pikir semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harus kita pikirkan. Jangan pikirkanlah semua yang susah-susah. Pikirkanlah semua hal yang rumit-rumit. Tidak. Bahkan serumit apapun, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita dan akan diberikan kemampuan untuk menyelesaikannya. Saya suatu ketika menulis lagu, yaitu judulnya Bersukacitalah Senantiasa. Pada saat saya menulis lagu ini, bukan berarti saya pada saat itu sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik. Tetapi pada saat saya tulis lagu itu, saya nyatakan, saya nyanyikan, saya rekam. Rasanya saya mendapatkan kekuatan dalam diri saya. Tuhan memberikan penghiburan kepada saya. Sama kalau kita dalam diri kita membaca firman, dan itu kita imani. Ya, kita imani, kita yakini, niscaya kita akan merasakan kebaikan atau sukacita yang daripada Tuhan. Sekalipun persoalan tetap ada. Aku jadi teringat kepada sahabatku, kawanku, dan yang pernah saya bela dulu. Dia tersandung sesuatu masalah. Tetapi pada saat tersandung itu dia, pada saat sudah di tahanan dia bercerita kepada saya. Pada saat saya mau hendak memberikan penghiburan kepada dia, justru dia menyatakan, puji Tuhan, saya baru mengetahui bagaimana Tuhan itu baiknya. Dengan adanya masalah ini, baru saya memahami betapa baiknya Tuhan selama ini kepada saya. Saya juga kaget.
Tetapi ternyata pernyataan dia itu setelah beberapa lama kemudian dia mengungkapkan lagi kepada saya. Tubuhku terbelenggu. Artinya dia di dalam penjara. Tapi rohku beria-ria untuk Tuhan. Coba bayangkan, secara psikologi sebenarnya susah ini didapatkan. Orang sudah di dalam tahanan tetapi dia menyatakan kepada saya bersyukur. Karena dengan kejadian ini maka saya akan semakin dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita sekarang yang bukan di penjara, ya, dalam kategori orang bebas, kenapa kita nggak bersuka cita seperti kawan saya itu? Bahkan sekalipun di dalam penjara dia pada saat itu bertahun-tahun, setelah dia keluar, dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan dia dipulihkan Tuhan. Dan dia setia kepada Tuhan. Nah ini perlu dicontoh ini. Jadi kalaupun saat ini seperti yang saya katakan di awal, kita mengalami keadaan kesulitan. Kalau kita di dalam Tuhan, kesulitan itu tidak begitu berat bagi kita. Bahkan kalau kita dalam keadaan lemah, datang kepada Tuhan, dia akan menguatkan. Kalau kita dalam patah hati ataupun kurang semangat, tinggal datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan. Akhirnya jadilah pemenang. Jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi lemas, tapi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Salam. Jika engkau merasakan letih, jika engkau berbeban yang berat dan tak mampu menghadapi persoalanmu, janganlah berputus asa. Ada Yesus sempat